Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita banyakkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kita, dan nikmat dari kecil hingga dewasa, dan banyak lagi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sepatutnya kita sebagai seorang manusia harus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita limpahkan ke baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Di bulan Ramadan ini kita sebagai seorang umat Islam harus memperbanyak ibadah, apalagi ibadah yang wajib dan ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita kerjakan juga. Salah satunya ialah sahur. Sahur di sini bukan hanya sekedar makan, tapi ini adalah anjuran yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Sahur ini bersifat sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran terdapat banyak dalil yang menyebutkan keutamaan sahur. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun ketika waktu sahur. Dipetik dari ayat di atas, kita sebagai seorang umat Islam harus banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika waktu sebelum fajar. Dan isi atau topik pembicaraan saya pada kali ini ialah tentang dua keutamaan sahur pada bulan Ramadan. Yang pertama ialah terhindarnya kita dari perbuatan buruk akibat rasa lapar. Ya, rasa lapar ini banyak membuat kita kepada keburukan. Salah satunya ialah berbuka sebelum waktunya berbuka. Kalau bahasa anak zaman sekarang ialah mokel atau budi, buka diam-diam. Ini termasuk perbuatan buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa membatalkan yang namanya itu puasa. Dari kita tidak sahur bisa membatalkan puasa. Ya, ini adalah keutamaan sahur yang pertama. Dan yang kedua, bisa berfokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sahur ini kita bisa mengumpulkan tenaga kita untuk menjadi kuat, dan kita sebagai seorang umat Islam harus menjadi pemuda yang kuat. Dan dari sahur ini kita bisa berfokus untuk ibadah. Contohnya kita bisa tahajud, kita bisa menghafal Al-Quran, dan kita bisa banyak melakukan ibadah-ibadah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan daripada itu, semoga kita umat Islam bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan semangat, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa tahun ini bisa lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sekian pembahasan ana pada kali ini. Lebih dan kurang ana mohon maaf karena kebaikan itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.